Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edu Pangestu dengan NIM 240101020004 dari kelas SI 503. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester saya pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Pada ujian tersebut diberikan dua studi kasus. Yang pertama mengenai analisis kebutuhan dan yang kedua mengenai manajemen proyek sistem informasi. Pada studi kasus yang pertama yaitu mengenai analisis kebutuhan di mana di sebuah universitas ingin mengembangkan sistem informasi untuk manajemen pendaftaran mahasiswa baru. Sebagai seorang analis sistem, jelaskan mengapa analisis kebutuhan sangat penting dalam perancangan sistem informasi. Sebutkan dan jelaskan tiga teknik atau metode yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan kebutuhan dari pemangku kepentingan universitas tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa analisis kebutuhan merupakan tahapan yang krusial dalam perancangan sistem informasi, terutama untuk sistem manajemen pendaftaran mahasiswa baru di sebuah universitas. Karena yang pertama, memastikan keselarasan dengan pengguna, maaf, yang pertama memastikan keselarasan dengan kebutuhan pengguna. Dengan melakukan analisis kebutuhan secara mendalam, sistem yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan proses bisnis dan kebutuhan nyata pada para pemangku kepentingan baik itu dari pihak administrasi, dosen, maupun calon mahasiswa, sehingga sistem yang dihasilkan dapat tepat guna dan efektif. Lalu yang kedua, mengurangi risiko kesalahan dalam pengumpulan dan dokumentasi kebutuhan yang akurat, membantu menghadiri, maaf, membantu menghindari misinterpretasi atau kekurangan dalam spesifikasi. Hal ini mengurangi potensi kesalahan pada tahap implementasi yang pada akhirnya dapat menghemat waktu dan biaya. Lalu yang ketiga, mendukung perencanaan dan desain sistem yang komprehensif. Analisis kebutuhan memberikan gambaran yang jelas mengenai fitur dan fungsi apa saja yang harus ada dalam sebuah sistem, sehingga memudahkan perancangan arsitektur sistem, pemilihan teknologi, dan estimasi sumber daya yang diperlukan. Lalu, dalam proses pengumpulan kebutuhan dari pemangku kepentingan universitas, berikut tiga teknik yang dapat digunakan. Pertama, dengan melakukan wawancara. Teknik ini melibatkan diskusi tatap muka ataupun melalui media digital dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti petugas administrasi, dosen, calon mahasiswa, dan pihak IT. Melalui wawancara, kita dapat menggali kebutuhan masalah dan harapan secara mendalam, serta mendapatkan pemahaman secara langsung mengenai proses pendaftaran yang sedang berjalan. Lalu yang kedua, dengan menggunakan observasi. Dengan melakukan observasi terhadap proses pendaftaran yang ada, kita dapat melihat secara langsung bagaimana prosedur prosedur berlangsung, tantangan yang dihadapi, dan interaksi antar pengguna. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang objektif dan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau dioptimalkan. Lalu yang terakhir, melakukan workshop atau diskusi kelompok. Dengan mengadakan sesi eh, diskusi kelompok yang melibatkan dengan perwakilan dari berbagai departemen atau pengguna sistem, dapat menghasilkan diskusi yang interaktif. Dalam sesi ini, peserta dapat eh, berbagi pengalaman, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan membangun konsensus mengenai fitur yang diinginkan.
Pendekatan ini juga mendukung inovasi karena sering muncul ide-ide yang baru dari kolaborasi kelompok. Oleh karena itu, dengan menggunakan tiga metode tersebut, kita dapat memperoleh gambaran kebutuhan yang komprehensif, mendetail, yang nantinya akan menjadi dasar bagi perancangan sistem informasi yang efektif dan sesuai dengan tujuan universitas. Lalu pada studi kasus yang kedua yaitu mengenai manajemen proyek sistem informasi, di mana pada studi kasus tersebut yaitu Anda adalah manajer proyek untuk mengimplementasikan sistem informasi baru di sebuah perusahaan. Bagaimana Anda akan mengelola proyek ini secara efektif? Jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek. Juga sebutkan beberapa risiko yang mungkin timbul secara risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek dan cara mengatasi atau mengurangi risiko tersebut. Untuk mengelola proyek implementasi sistem informasi baru secara efektif, saya akan menerapkan pendekatan manajemen proyek yang terstruktur dengan tiga fase utama. Yang pertama, pada fase perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berikut merupakan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu perencanaan proyek. Dalam perencanaan proyek terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan penetapan ruang lingkup. Pada identifikasi kebutuhan dan penetapan ruang lingkup, terdapat dua langkah utama yaitu melakukan workshop dengan stakeholder untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis dan teknis, dan juga menyusun dokumen ruang lingkup atau scope statement agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Lalu tahap yang kedua, penyusunan rencana proyek. Pada tahap ini, membuat work breakdown struktur untuk memecahkan proyek menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, lalu menetapkan jadwal, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga yaitu tahap rencana manajemen risiko, melakukan identifikasi terhadap risiko-risiko yang mungkin dapat timbul selama proses pelaksanaan implementasi sistem informasi seperti perubahan ruang lingkup, keterlambatan jadwal, over budget, dan yang terakhir masalah integrasi sistem. Dengan ketidakcocokan antara kebutuhan pengguna dan solusi yang dibangun menyusun strategi mitigasi untuk tiap risiko, misalnya dengan menetapkan proses manajemen perubahan, menyediakan buffer waktu, dan cadangan anggaran. Dan tahap yang terakhir, rencana komunikasi dan stakeholder management. Dengan melakukan langkah yaitu menetapkan alur komunikasi rutin, misalnya rapat mingguan, laporan status, serta menetapkan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim agar semua pihak selalu mendapatkan informasi yang terbaru. Lalu, fase yang kedua yaitu pelaksanaan proyek. Terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu kick-off proyek, yaitu melakukan meeting pembukaan untuk mensosialisasikan rencana, ruang lingkup, dan peran masing-masing anggota tim. Tahap yang kedua, implementasi dan pengembangan. Mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, melakukan alokasi tugas dengan jelas, serta menggunakan alat manajemen proyek seperti Microsoft Project, Jira, ataupun Trello untuk melakukan eh, ataupun melacak progres. Lalu tahap ketiga, manajemen perubahan dan isu, yaitu menerapkan proyek mene- menetap menerapkan proses
formal untuk menangani permintaan perubahan agar ruang lingkup tetap terkendali. Juga menanggapi isu teknis ataupun non-teknis secara cepat agar tidak mengganggu jalannya proyek. Tahap yang keempat, uji coba atau quality assurance, yaitu melakukan pengujian secara berkala untuk memastikan sistem memenuhi spesifikasi dan kebutuhan pengguna, mengadakan review internal dan user acceptance test sebelum go live. Lalu fase yang ketiga, yaitu pengawasan dan pengendalian. Pada tahap yang pertama, monitoring dan pelaporan. Dengan menggunakan Key Performance Indicator untuk memantau kinerja proyek, rapat rutin misalnya mingguan ataupun bulanan untuk mengevaluasi progres, membahas kendala, dan mengimplementasikan tindakan perbaikan jika diperlukan. Tahap yang kedua, evaluasi risiko secara berkala, yaitu melakukan evaluasi ulang risiko yang telah diidentifikasi, memperbaharui rencana mitigasi jika situasi berubah, dan memastikan tim selalu siap menghadapi kemungkinan masalah baru. Tahap ketiga, kontrol kualitas dan umpan balik. Itu mengadakan review hasil kerja secara berkala dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk memastikan sistem yang dikembangkan atau yang dikerjakan sesuai dengan kebutuhan dan standar kualitas yang diharapkan. Nah, untuk resiko proyek dan strategi mitigasi, yang pertama, resiko yang mungkin muncul pada proses implementasi sistem informasi. Pertama, s- scope scope creep, yaitu pertama risiko permintaan perubahan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan keterlambatan dan over budget. Cara mitigasinya yaitu terapkan proses manajemen perubahan yang ketat dan lakukan evaluasi dampak terhadap jadwal dan biaya sebelum menyetujui perubahan. Lalu yang kedua, keterlambatan jadwal. Risiko yang dapat timbul, keterlambatan penyelesaian tugas dapat mengganggu timeline proyek secara keseluruhan. Cara mitigasinya, buat jadwal dengan buffer waktu, menggunakan alat pelacak proyek, dan lakukan monitoring secara rutin, serta penjadwalan ulang jika diperlukan. Lalu yang ketiga, over budget. Risiko yang mungkin muncul yaitu biaya yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan, dan cara mitigasinya yaitu lakukan tracking biaya secara rutin, sisihkan dana cadangan, dan evaluasi setiap permintaan pengeluaran tambahan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.